Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari daerah terpencil di Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Papolo. Beliau tumbuh dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit. Beliau berjuang keras untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Masuk SMA, merantau ke kota Makassar dengan harapan bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Sempat menjadi asisten laboratorium di kampus Unhas, tepatnya di Fakultas Teknik Jurusan Sipil. Kondisi kehidupan yang dijalaninya menyadarkan beliau tentang pentingnya sukses secara finansial. Hidupnya tidak banyak berubah, karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung Hasibuan Kanata bertemu dengan bisnis Tiens menjelang beliau menjadi sarjana. 2 tahun setelah berjuang di Tiens, Hasibuan Kanata mencapai peringkat bintang 8 dan berhasil mendapatkan reward free luxury car. Saat ini Hasibuan Kanata telah menikmati hasil kerja kerasnya dan mempunyai kehidupan yang luar biasa. Beliau bisa traveling ke puluhan negara di 5 benua, serta menerima special cash reward yards, plan, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Hasibuan Kanata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Saya ucapkan selamat buat Anda yang lolos CP. CP adalah core producer, orang-orang inti yang insya Allah menjadi bibit ke depan akan menjadi sosok leader yang luar biasa. Dan tentunya nanti akan menggantikan kami sebagai orang yang membawakan materi sharing untuk berbagi inspirasi ke banyak orang. Bapak Ibu sekalian, untuk membangun sebuah bisnis yang besar tentunya penting kita punya sikap yang besar. Sikap besar inilah yang membuat kita tekun, disiplin, merekayasa diri kita supaya bisa kita menemukan pola yang benar untuk menjadi pribadi yang sukses. Dan yang luar biasa adalah kita sudah disiapkan sistem oleh One Vision bagaimana caranya kita bisa menuju sukses itu. Tinggal kita ikuti, tinggal kita menjalankan. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, kita tekun, 1 tahun, 2 tahun, Anda akan menikmati sesuatu yang istimewa. Dan insya Allah, siapapun Anda yang mengikuti core meeting pada malam hari ini, kalau Anda serius 1-2 tahun ke depan, bisa saja nanti Anda berikutnya yang akan sharing, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi ke banyak orang. Nah, tapi sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, saya akan membawakan sharing mengenai kebiasaan sukses. Jadi kebiasaan sukses itu ada 7 dan saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk mengulang-ulangi pelajaran ini Anda bisa dengarkan Netpi dari Pak Edi Kristanto ya dari Bali. Judulnya Jadikan Sebuah Kebiasaan Sukses. Dan ada Netpi kedua dari Pak Tidi Setiawan. Judulnya Kebiasaan Sukses di Saat Pandemi. Jadi namanya belajar itu harus diulang-ulangi. Dengan mengulangi, insya Allah kita akan semakin mengerti makna dari pengetahuan itu dan kita dengan mudah mengaplikasikan. Jadi yang saya bahas pada malam hari ini adalah 7 kebiasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bicara mengenai kebiasaan untuk sukses. Jelas, sukses itu harus diperjuangkan karena sukses itu kita bisa membuat kehidupan kita lebih berkualitas. Tentu semua orang ingin kehidupannya, kualitas hidupnya lebih baik. Dan sukses itu adalah salah satu kuncinya. Kalau kita tidak sukses, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita atasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehidupan kita sehari-hari penuh banyak masalah, tekanan, dan kita tidak bisa menikmati hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, di usaha ini ada 7 kebiasaan yang harus kita bangun. Dan saya mau bahas dulu mengenai kata kebiasaan. Kebiasaan ini kata dasarnya adalah biasa. Jadi bagaimana membuat sesuatu yang diawali sesuatu yang sulit, membuat jadi sesuatu yang biasa. Menjadi sesuatu yang tidak perlu kita lagi terbebani ketika melakukan. Jadi biasa seperti itu. Nah, tapi untuk menuju ke sana, itu butuh yang namanya perulangan. Butuh latihan, butuh konsistensi. Nah, kalau kita sudah biasa, maka insya Allah ketika Anda berproses, tidak akan ada keluhan-keluhan yang muncul. Sehingga Anda terus berjalan, dan apa yang menarik, 1 tahun, 2 tahun, hasilnya akan muncul dan Anda akan nikmati.
hasil dari proses Anda membentuk sebuah kebiasaan yang direkomendasikan oleh One Vision. Jadi, bagaimana membuat sebuah aktivitas kita jadi biasa yang sudah di-list oleh One Vision. Ada 7 nih. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah memiliki dream book dan terus tambah daftar nama prospek. Nah, kita mulai bahas dulu mengenai punya dream book. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu tahu bahwa bisnis ini bolanya hampir tidak ada, bahkan tidak ada. Saya bahkan di awal memulai usahanya dengan kondisi minus. Pendaftarannya 99.000 juga itu saya pinjam. Saya juga bisa jadi membership karena jualan produk. Tidak ada uang saya keluar. Apa yang membuat saya terus bergerak, presentasi, terus menjalankan usaha ini? Karena ada mimpi saya. Nah, cuman Bapak Ibu perlu tahu bahwa manusia itu pada dasarnya ada titik di mana dia lupa impiannya. Kenapa? Karena kelelahan mungkin. Mungkin penuh masalah di kehidupan sehari-harinya. Makanya impian itu perlu divisualisasikan. Jadi dengan visualisasi itu, kita tidak perlu mengingat lagi. Hanya dengan melihat, oh iya ini mimpi saya gitu. Sehingga tanpa sadar, kita bergerak lagi, tanpa perlu berpikir dan mengingat lagi. Karena pada dasarnya manusia itu malas. Makanya kita merekayasa. Bagaimana kita punya mimpi itu divisualisasikan dalam bentuk dream book. Bahkan, saya menyarankan Bapak Ibu sekalian bukan cuma dalam bentuk dream book. Bahkan di meja kerja Anda itu perlu ada gambar dream-nya Anda. Bahkan di dompetnya Anda, kalau perlu ada gambar dream book-nya Anda. Saya masih ingat dulu waktu di awal saya berjuang di usaha ini. Ketika saya jalankan usaha ini mengalami kendala-kendala dan saya merasa down. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika saya lagi buka dompet lihat dream saya, down saya itu menguap. Tanpa perlu saya berpikir apa dream saya. Kenapa? Karena otomatis. Langsung lihat. Inilah yang menyebabkan saya kenapa mau kemana-mana presentasi. Membuat saya tidak mengenal siang dan malam. Bekerja terus karena mimpi saya. Jadi kita perlu merekayasa. Dengan visualisasi itu akan menciptakan semacam kekuatan bawah alam sadar. Dan Bapak Ibu sekalian, ingat, semakin sering kita melihat dreams kita, semakin dekat pencapaiannya. Karena dreams itu membuat kita mengabaikan semua masalah kita. Karena kenapa? Karena kita memang berjuang karena dreams kita. Mungkin betul kita punya masalah. Berat mungkin kita punya masalah. Tapi lebih berat dibandingkan apa? Apakah itu lebih berat dibandingkan dreams kita? Contoh misalkan saya mimpi saya di awal adalah membahagiakan orang tua saya. Nah, apa yang saya pasang di foto di dompet saya atau di dream book saya? Itu foto orang tua saya, mama saya. Nah, ketika saya mengalami masalah atau tantangan, saya merasa berat. Tapi ketika lihat foto orang tua, saya merasa masalah saya tidak ada apa-apanya dibanding saya bahagiakan orang tua saya. Dan saya bisa melihat itu tanpa perlu berpikir, dan itu akan otomatis menggerakkan saya lagi. Down saya itu langsung menguap seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat, penting sekali visualisasi, pastikan Anda punya dream book, dan tolong saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, pastikan dream book-nya Anda itu isinya adalah dreams yang memang itu menyentuh hatinya Anda, bukan sekedar pasang foto atau gambar-gambar. Harus menyentuh hatinya Anda, menggetarkan jiwanya Anda. Ibaratnya kalau gatal itu harus digaruk, kalau nggak digaruk itu rasanya gelisah seperti itu. Nah, terus dari kebiasaan pertama ini ada tambahan. Terus tambah daftar nama prospek. Ingat Bapak Ibu sekalian, bisnis kita adalah network marketing. Kita membangun jaringan manusia. Bahan bakunya harus ready terus. Kalau bahan bakunya nggak ready, maka stop produksi. Sama halnya kalau kita mau mencari emas. Adalah kita menggali terus tanah, cari terus lahan, supaya emasnya semakin banyak. Yang membuat banyak orang tidak menjalankan usaha ini karena bingung. Karena tidak ada bahan bakunya. Bahan bakunya ini harus selalu ready. Tambah terus, dan itu harus terukur. Makanya ketika Anda konsultasi ke upline, Anda harus minta berapa sebenarnya angka dalam satu hari penambahan daftar nama Anda. Harus terukur jelas. Karena kalau tidak terukur, maka Anda akan menambah daftar nama Anda berdasarkan dengan mood. Ingat, mood itu perasaan, dan perasaan itu tidak pernah bisa diajak untuk bekerja. Bawaannya baper terus seperti itu. Dan yang menarik adalah ketika Anda konsisten dengan angka kecil, menambah daftar nama setiap hari,
itu akan menjadi akumulasi yang besar dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 tahun. Dan Anda tidak bingung bagaimana caranya membangun bisnis ini. Karena pilihan-pilihan itu Anda sudah bikin seperti itu. Dan contoh misalkan, Anda misalkan target, saya sehari mau tambah daftar nama 3 misalkan. Sebelum makan siang tambah daftar nama 1. Sebelum makan malam tambah daftar nama 1. Sebelum pulang ke rumah tambah daftar nama 1. Anda harus bisa menantang diri Anda, harus terukur. Sehingga yang terjadi adalah kalau Anda konsisten 3 nama dalam 1 bulan, itu bisa 90 nama. Bayangkan itu 1 bulan. Bagaimana kalau misalkan kita jalankan usaha ini konsisten dalam 1 tahun dan menambah terus daftar nama. Anda akan punya ribuan daftar nama dan Anda tidak bingung siapa yang mau diajak. Anda tidak akan pernah fokus dengan orang yang mungkin tidak merespon bisnis ini. Karena pilihannya banyak. Kenapa selama ini kita selalu berkeluh kesah bisnis ini susah? Kalau ada orang yang menolak kita bawa perasaan, karena hanya dia jadi daftar nama kita. Coba kalau kita punya pilihan-pilihan yang lain, tidak sempat mikirin orang yang tidak merespon ketika kita berikan informasi bisnis ini. Itulah gunanya kenapa kita perlu menambah daftar nama. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Dan itu akan menjadi habit. Apa yang menarik kalau menjadi habit? Setiap ketemu dengan orang, Anda punya misi. Anda dengan otomatis tersenyum. Anda akan otomatis berbasa-basi dengan dia. Anda dengan mudahnya mengirim pesan ke dia bahwa Anda itu berbisnis seperti itu. Sehingga dengan mudahnya nanti Anda bisa mengundang dia untuk dijelaskan bisnisnya. Dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan, ada rasanya sesuatu yang hilang atau yang kurang ketika Anda balik ke rumah Anda. Jadi ingat, harus terukur. Tidak boleh menambah daftar nama berdasarkan mood. Hari ini 1, besok 3, lusanya 10, berikutnya nggak ada, nggak bisa. Harus terukur. Nah, kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua adalah rutin memakai produk TIENS dan melayani minimal 10-20 pelanggan. Nah, kita bicara mengenai rutin memakai. Rutin itu artinya terus-menerus. Dan kita bicara memakai. Artinya apa? Kita belanja, kita mengkonsumsi produk kita sendiri. Apa pesan dari rutin memakai produk ini? Yang pertama adalah kita ini pebisnis. Pebisnis harus loyal dengan produk yang dijual. Pebisnis harus membuktikan bahwa produk ini berkualitas. Dengan minum produk yang kita jual, sangat mudah kita menjelaskan ke orang. Sangat mudah kita memberikan detailnya, proses minumnya sampai hasilnya seperti apa. Karena dari hati. Kita secara pribadi mengkonsumsi produk ini. Dan yang namanya bicara dari hati itu nggak bisa dibohongin. Karena secara psikologis kita bisa lihat mimik muka orang yang memakai produk tadi atau orang yang menjelaskan tadi. Dan berbahayanya adalah kalau kita tidak memakai produk, kita akan cenderung merekayasa. Dan menciptakan rasa pede yang luar biasa ketika kita sendiri merasakan produk dari bisnis kita ini. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kita membangun jaringan. Apa yang menarik? Kalau Anda masih sendiri itu masih pengeluaran. Tapi perlu Anda ingat pengeluaran yang menyehatkan. Karena produk kita produk kesehatan. Bagaimana kalau jaringan Anda 10? Bagaimana kalau jaringannya Anda 100, ribuan, bahkan jutaan? Dan semuanya memakai produk. Itu bukan pengeluaran lagi. Tapi itu akan jadi sebuah pemasukan. Kenapa? Karena semua transaksi yang ada di jaringan Anda, semua pemakaian pribadi yang ada di jaringan Anda, itu Anda berhak mendapat bagi hasil. Itulah kekuatan dari network marketing. Makanya jangan heran ada orang yang ketika membangun bisnis ini dan tidak membiasakan memakai produk, yang terjadi adalah jaringannya, hasil omsetnya hanya tergantung dari rekrutmen. Dan namanya rekrutmen itu hanya terjadi 1 kali. Tidak ada orang yang join berkali-kali. Tapi yang namanya pakai produk itu berulang-ulang. Karena memang kita butuh sehat terus-menerus. Nah, terus di sini ada tambahan. Dan melayani 10-20 pelanggan. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa dengan melayani pelanggan ini membuat kita memperbesar omset kita. 10-20 pelanggan ini tidak perlu harus belanja dengan angka besar. Mungkin angkanya tidak banyak, 1000 BP misalkan. Tapi kalau
jaringan kita yang kita bangun, mereka semuanya punya pelanggan, bayangkan, kalau ada 1.000 pelanggan kita, dan kita punya pelanggan 1.000 BV, dan kita punya jaringan 1.000, itu sudah 1 miliar, atau 1 juta BV. Hanya dari melayani pelanggan. Dan untuk mencapai 1.000 BV ini, nggak berat gitu. Jual pasta saja 10, ditambah pembalut mungkin beberapa, itu udah bisa. Dan itu produk yang akan dipakai oleh banyak orang, yang dibutuhkan setiap hari oleh banyak orang. Nah, kenapa angka itu nggak pernah tercapai? Karena memang kita nggak pernah dengan sengaja. Bagaimana kita melayani konsumen, mendata tuh siapa-siapa tuh orang yang butuh. Bahkan kita kalau kemana-mana nggak pernah membawa produk. Akhirnya kalau kita menjual, ya menjual penjelasan, bukan menjual produk. Jadi sangat penting kita melayani pelanggan, dan tentu dengan catatan adalah terukur. Dan tidak perlu menjual produk yang mahal. Karena biasanya kalau kita cenderung produk yang mahal, memaksakan harus angkanya besar, apa yang terjadi adalah biasanya orang kalau punya keluhan kesehatan dan dia sudah sehat, setelah sehat dia sudah susah dihubungin. Tapi kalau produk yang murah, pasta yang memang rutin dipakai, penti, pembalut, itu sesuatu yang nilainya kecil dan rutin. Ketika orang yang mau belanja nggak berat, bukan jadi beban. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini adalah awal bagaimana membuat omset Anda berlipat, salah satunya dari memakai produk secara pribadi, duplikasikan ke jaringan, dan melayani pelanggan. Ini harus jadi kebiasaan. Sehingga kalau Anda kemana-mana juga dengan mudah bawa produk gitu. Anda lagi di warung makan, minum produk, Anda show. Mungkin Anda nggak menjual, tapi orang nanya, apa itu? Yang menarik adalah kita bisa menjual tanpa merasa menjual, karena kita menjelaskan manfaatnya. Oh, ini produk luar biasa gini. Oh, masa sih? Iya. Akhirnya dia mungkin tanya, akhirnya minta brosur dan mereka belanja seperti itu. Itu hal yang menarik dari kita memakai. Belum lagi kalau kita punya pelanggan. Kita harus data dengan baik. Dan kalau kesaksian sudah ada di mana-mana, kadang-kadang ada namanya penambahan belanja dari pelanggan kita. Ketika dia rasakan ada satu item produk, dia rasakan manfaatnya, kadang-kadang hanya ada produk lain nggak buat untuk ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini adalah sumber omset yang sifatnya menjaga untuk omset Anda tidak jatuh. Karena sifatnya adalah sesuatu yang berulang-ulang, repeat order. Nah, jadi kalau Anda mau bisnisnya bukan sekedar jaringannya banyak, tapi ingin juga omsetnya gemuk, salah satunya adalah perhatikan pemakaian produk. Biasakan di keluarga Anda. Kalau perlu, di meja makannya Anda itu ada produk Piansi. Kalau perlu di lemarinya Anda perlihatkan. Biar grup tahu, oh iya upline saya pakai produk. Seperti itu. Perlu show. Bahkan kalau Anda kemana-mana, Anda bawa produknya. Anda makan di warung, buka, minum, orang lihat. Jadi kesannya Anda menjual tanpa menjual seperti itu. Bahkan ada satu kejadian Bapak Ibu sekalian, saya lagi di warung makan dan saya minum produk Citosan. Biasanya kalau Citosan itu kan kita minum sebelum makan, apalagi kalau makanan itu berlemak. Orang nanya apa ini? Saya jelasin gunanya buat mengikat lemak. Apalagi orang yang gemar makan dan tidak mau gemuk, ya ini salah satu solusi. Langsung mesen produknya saat itu juga. Itulah kekuatan dari memakai produk. Nah, kita lanjut ke poin ketiga. Yakni presentasi minimal 15 kali per bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tekankan karena bahwa kita di sini adalah membangun jaringan. Caranya membangun jaringan tentu akan kita presentasi, memberikan informasi ke prospek kita dengan cara presentasi, menjelaskan. Sama halnya kalau penyanyi itu bernyanyi tentunya. Kapan dia nggak menyanyi, maka dia sudah tidak bekerja lagi. Jadi pekerjaan kita di sini adalah presentasi. Ukurannya di sini 15 kali per bulan dengan catatan presentasi yang berkualitas. Daftar namanya daftar nama terbaik. Anda juga buat janji dengan benar ketika presentasi. Ketika Anda presentasi juga Anda punya alat bantu, bukan asal presentasi. SP rendah, anak SMP di presentasi nggak bisa. Harus kualitas. Kalau saya pribadi tahu diri. Saya awalnya mahasiswa. Jaringan yang saya kenal, orang-orang di sekeliling saya adalah orang-orang yang secara skala prioritas itu hampir menengah ke bawah. Jadi buat untuk memaksimalkan namanya closing atau membuat orang itu tertarik adalah dengan cara adalah menaikkan angka presentasi saya. Makanya di sini tertulis 15 kali.
Kalau ada orang yang secara edifikasi, status sosial bagus, kondisi finansialnya bagus, dia presentasi, orang respect, cepat percaya, 15 ini mereka bisa dapatkan hasil yang luar biasa. Tapi buat saya, yang kemana-mana naik angkot, yang pakaiannya itu-itu saja, apa yang saya lakukan? Saya naikkan jumlah presentasi saya untuk mengejar tingkat closing yang tinggi seperti itu. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, presentasi ini tidak lama. Paling kurang lebih sekitar sejam. Bayangkan kita membangun bisnis ini, kita ingin punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta. Tapi mengalokasikan presentasi satu hari saja 1 jam, kita nggak mau. Bagaimana caranya? Kita harus adil. Orang kerja dari pagi sampai sore saja, gaji 3 juta mereka mau lakonin gitu. Kita saja kuliah, bahkan sekolah dari kecil sampai kuliah, cuma dapat ijazah, nggak dapat duit, kita mau lakonin. Ini kita hanya diminta presentasi, nggak sampai sejam 1 kali presentasi. Itu tiap hari Anda lakukan sudah 30 kali. Sementara tertulis di sini hanya 15 kali. 2 hari sekali presentasinya. Jadi kalau Anda mau adil, harusnya Anda perlakukan bisnis ini serius. Bersikap bahwa ya Anda lakukan lebih banyak. Apalagi kalau Anda kepingin misalkan dalam waktu singkat, mau hasilnya kelihatan, ya tentu tingkat presentasinya dinaikkan seperti itu. Kalau dengan 15 kali presentasi ini 3 tahun orang misalkan bisa jadi God Lion, Anda punya mimpi, misalkan saya ingin 1 tahun Pak menjadi God Lion. Sudah, Anda presentasinya 45 kali dalam 1 bulan seperti itu. Naikkan aja jumlah presentasinya. Naikkan aja kapasitas mesin produksinya seperti itu. Jadi, kalau misalkan Anda lama sukses, itu bukan karena bisnisnya tidak jalan. Mungkin produksinya kurang, karena kurang presentasi seperti itu. Kalaupun presentasi tidak diperhatikan standar-standar prosedurnya. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke poin keempat. Poin keempat adalah membaca buku positif 15 menit tiap hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, hanya diminta 15 menit 1 hari. Bisa 10 menit pas bangun tidur mungkin, 5 menit sebelum tidur. Atau bisa saja 15 menit ini Anda pakai di saat Anda mungkin lagi menunggu. Daripada kita tidak melakukan apa-apa, lebih baik pakai waktu sisa itu untuk bisa baca buku. Kenapa harus 15 menit? Kenapa ada waktu di situ diukur? Karena dengan 15 menit dianggap Anda membaca beberapa lembar seperti itu. Ada pesan Anda yang bisa tangkap. Karena kalau nggak diukur, Anda bisa seenaknya. Bisa baca buku, bisa tidak. Atau bisa cuma baca sampulnya doang. Dan perlu diingat, kenapa buku ini harus dibaca, buku positif ini. Karena buku itu adalah sumber pengetahuan. Namanya pengetahuan, kata dasarnya tahu. Kalau orang tahu, maka dia bisa jalan. Kalau orang tidak tahu, maka dia ragu. Ragu itu sama halnya definisinya diam. Maju takut, mundur juga nggak bisa. Karena kan nggak tahu. Bayangkan kalau gelap gulita, kita nggak bisa kemana-mana. Takut tabrak tembok, takut tabrak mungkin kursi. Tapi kalau menyala, ada cahaya, kita tahu, oh pintunya sebelah situ. Akhirnya kita bergerak. Makanya banyak orang sulit berhasil karena nggak tahu. Akhirnya nggak pernah melangkah. Akhirnya tidak ada aktivitas, tidak ada produksi. Makanya tidak ada hasil. Jadi sangat penting sekali kita baca buku. Dan buku-buku di sini ada yang direkomendasikan. Contoh misalkan, buku yang pertama ya, bagaimana kita menciptakan mindset sebagai seorang pengusaha. Ada buku Cash Flow Quadrant yang dikarang oleh Robert Kiyosaki. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kenapa kita jalankan bisnis ini serius? Perlu tahu dulu, kenapa bisnis ini dipilih. Karena memang bisnis network marketing mengandung potensi yang luar biasa kalau Anda ingin punya penghasilan besar, apalagi nilainya nilai passive income seperti itu. Itu perlu tahu. Jangan sampai kita menjalankan bisnis ini karena ikut-ikutan. Perlu tahu ilmunya. Kenapa ini bisnis network marketing direkomendasikan sama pakar bisnis dunia. Ada buku bisnis school-nya juga. Bagaimana 1 tahun pertama menjalankan bisnis ini. Ketika kita paham, maka tidak akan ada keluhan. Kita dengan enjoy. Sama halnya kalau saya tanam padi. Kebetulan saya petani dulu. Kalau saya tanam padi, tidak bisa 1 minggu, saya nunggu berbuah, nggak bisa. Paling cepat 3 bulan baru berbuah, bahkan 4 bulan baru bisa kita panen. Jadi dalam jeda memulai sampai panen, di situ ada rasa sabar, cuek, merawat, kita nggak perlu pusing dengan hasil. Kenapa? Memang hasilnya 4 bulan, karena mengerti. Nah, itu buku mengenai mindset. Yang kedua ada buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah ini penting. Kenapa buku kedua ini penting?
Karena ini menyangkut mengenai kita bagaimana berkomunikasi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Perlu seni berkomunikasi itu kita kuasai. Karena kita ini bersentuhan setiap hari dengan orang-orang. Orang ini kita akan rekrut. Kalau seninya Anda tidak kuasai, yang terjadi adalah Anda tidak bisa dengan mudah melakukan rekrutmen. Ibaratnya begini Bapak Ibu sekalian. Seni berkomunikasi itu atau people skill itu ibaratnya ketika Anda punya tangan, Anda mau masukkan cincin, ya. Ini susah masuk karena mungkin kekecilan cincinnya. Tapi dengan seni berbicara atau dengan dikasih pelicin, dengan mudah masuk. Apa yang terjadi? Tidak ada gesekan. Anda dengan mudah bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Anda dengan mudah presentasi lebih banyak orang. Dan orang senang dengan Anda. Kalau orang senang dengan kita, biasanya kita lebih mudah untuk mengajak mereka bergabung. Lebih enak diberikan informasi. Jadi buku positif yang kedua tadi, mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Dan tolong ketika Anda membaca buku, itu bukan sekali. Tapi harus diulang-ulangin. Banyak orang ketika sudah baca buku, satu kali baca, disimpan bukunya. Itu kesalahan fatal. Itu harus diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan, dibaca lagi. Karena kadang-kadang ketika kita membaca kedua kalinya, baru sadar, oh iya kemarin kok nggak dapat ya. Karena mungkin pada saat itu Anda menghayal. Atau ada lagi kecoa lewat seperti itu. Diulangi lagi yang ketiga kalinya. Pada saat ketiga kali, oh ternyata ada yang baru lagi. Diulang-ulangi lagi. Dan Anda bisa mengenali kondisinya Anda lemahnya di mana. Anda cari bab yang berhubungan dengan lemahnya Anda di skill komunikasi seperti itu. Ada buku ketiga ini bagaimana berpikir dan berjiwa besar. Berpikir dan berjiwa besar ini mengenai membangun rasa percaya diri. Jadi kalau kita mau sukses, yang pertama dulu perlu kita berpikir besar. Bagaimana caranya kita mau mencapai sesuatu yang besar sementara pikiran kita nggak besar? Bagaimana Anda bisa mencapai sebuah tempat sementara Anda nggak pikirkan tempat itu? Tidak bisa Anda tiba-tiba ada di tempat itu gitu. Dipikirin dulu. Dan ingat, sukses itu adalah sesuatu yang besar. Makanya kita diarahkan berpikiran besar. Dan tentu mencapai sesuatu yang besar atau sesuatu yang sifatnya tinggi itu butuh pendakian. Di sini butuh CC yang tinggi, ketabahan, kekuatan mental. Makanya ada tambahannya, bagaimana berpikir besar dan berjiwa besar. Harus jiwanya besar. Menerima kondisi itu. Karena kapan jiwanya Anda kecil, maka Anda yang dimakan oleh masalah. Tapi ketika Anda punya jiwa yang besar, maka Anda yang makan masalah. Masalah itu sesuatu yang tidak penting. Masalah itu menjadi makanan buat Anda. Tanpa sadari, insya Allah Anda akan mencapai mimpi-mimpi Anda. Itu buku ketiga. Terus ada buku mengenai karakter manusia ya. Ada namanya melankolis, flegmatis, koleris, sanguin. Itu buku mengenai psikologi manusia. Nanti Anda bisa tanya ke upline Anda, buku-bukunya semua, dan segera beli dan dibaca. Dan usahakan ketika Anda membaca buku itu, usahakan pakailah waktu-waktu non-produktif, seperti lagi nunggu orang. Tapi jangan baca buku pada saat Anda mandi. Karena kalau pada saat Anda mandi, bukunya bisa basah, atau lagi menggoreng ikan. Jangan. Jadi Anda baca di waktu-waktu yang kadang-kadang kita nggak pakai nunggu orang. Daripada menghayal, memikirkan yang tidak jelas, lebih baik kita mampatkan baca buku. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi kebiasaan. Kalau sering Anda lakukan, tanpa Anda sadarin, nanti ada satu titik di mana Anda lupa baca buku, Anda merasa tidak nyaman. Sehingga Anda selalu prepare, setiap mau keluar, pasti bawa buku. Kalau nggak baca buku hari, rasanya ada yang kurang. Ibaratnya kita kalau mau keluar rumah pagi-pagi, baru bangun tidur, mau keluar, ada rasanya yang kurang kalau kita tidak sikat gigi. Sesuatu yang harus dilakukan. Jadi dengan melakukan berkali-kali, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang baru, namanya yang baru itu kadang-kadang tidak menyenangkan, sama halnya kadang-kadang kalau kita misalkan punya sepatu baru, kalau dipakai pertama kalinya tumit kita rasanya sakit, tapi kalau sering Anda pakai, biasanya jadi akan nyaman, seperti itu. Nah, kita akan melangkah ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah mendengarkan satu CD Netpi One Vision setiap hari. Kenapa mendengarkan CD Netpi One Vision setiap hari? CD ini adalah media yang disiapkan oleh One Vision. Bagaimana kita belajar dengan efektif, dengan tepat, dari orang yang tepat, tanpa harus kita membuang waktu.
Di saat Anda mandi, Anda bisa dengarkan. Di saat Anda beraktivitas misalkan masak, Anda bisa dengarkan. Dan Netpi ini menarik sekali. Saat Anda misalkan lagi nyetir, Anda bisa dengarkan. Kita bisa belajar tanpa harus alokasikan waktu khusus gitu. Yang penting jangan dengar Netpi pada saat lagi bekerja atau presentasi misalkan, atau lagi laporan. Waktu-waktu yang sebenarnya bisa digandeng seperti itu. Dan Netpi ini ada dua macam. Yang pertama itu success story atau umum ya, sifatnya motivasi. Anda bisa memilih Netpi yang menurutnya Anda mungkin background-nya Anda kurang lebih sama. Sehingga Anda punya role model, orang ini kok bisa berhasil, saya juga pasti bisa. Oh ini kendalanya, Anda juga ngerti. Misalkan Anda mahasiswa, Anda dengerin mungkin Netpi yang background-nya adalah pembicaranya seorang mahasiswa. Dan yang kedua ada Netpi yang berhubungan dengan pelatihan atau sifatnya teknis. Dan yang menarik, Netpi ini tidak pernah bosan bicara ketika kita putar. Beda kalau misalkan kita punya upline mau belajar. Bayangkan kalau setiap hari kita telepon upline, bagaimana ini, akhirnya upline kita bisa habis waktunya hanya karena kita merepotkan dia hanya untuk karena belajar. Jadi buku Netpi dirancang untuk tidak mengganggu apapun, tapi Anda bisa belajar. Dan bayangkan kalau Anda nanti punya jaringan 10 orang, 20 orang, semuanya mau belajar sama Anda nggak sempat kerja lagi. Tapi dengan adanya sistem yang disiapkan oleh One Vision, baca buku, ada Netpi, proses belajar jalan tanpa Anda diganggu. Tapi itu dimulai dari Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan Anda membiasakan dengan Netpi. Selain Anda dapat pengetahuannya, Anda membangun sistem itu sendiri. Sehingga walaupun Anda pergi liburan nantinya, Anda nggak perlu ngajari lagi jaringannya Anda. Sudah ada alatnya, ada sarananya yang mau mereka bisa belajar tanpa harus Anda ada gitu. Jadi memang ini dirancang. Karena memang di bisnis ini kita bangun salah satu nilai yang ditawarkan yang paling besar adalah nilai asetnya. Bagaimana kita tidak perlu menukar waktu kita, tapi bisnis ini bisa memberikan penghasilan. Ini bagian dari sistem. Nah, ini poin yang kelima. Terus yang keenam. Yang keenam apa? Yang keenam adalah hadir di setiap pertemuan One Vision dan pertemuan yang direkomendasikan oleh upline front Anda. Nah, kalau sekarang kan pandemi Bapak Ibu sekalian ya, kemungkinan ada beberapa kota yang mungkin belum ada pertemuan offline. Nggak ada masalah, ada kan pertemuan online. Tinggal ikutin. Yang mana sarana tersedia. Kalau pertemuan online, Anda ikuti pertemuan online. Seperti sekarang, ini pertemuan online. Pastikan Anda ikutin. Karena ini adalah kebutuhan kita untuk membangun aset. Kalau misalkan ada pertemuan offline, wah lebih mantap lagi. Kenapa? Karena nilai yang ada di pertemuan offline itu banyak nilai. Ada suasana di sana. Ada aura di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa harus hadir di setiap pertemuan? Karena 99% sistem itu ada di pertemuan. Rekaman-rekaman CD yang Anda dengarkan, itu hasil dari rekaman di pertemuan. Bahkan Anda bisa merasakan auranya, bahkan Anda bisa melihat langsung orang-orang yang berhasil gitu. Kalau orang cuma dengarkan audionya saja, bisa saja orang pikir, oh ini jangan-jangan direkayasa. Tapi kalau Anda bisa lihat langsung orangnya, sosoknya, suasana pertemuannya, itu lebih dahsyat lagi. Bahkan ada kata-kata yang luar biasa dari leader kita, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Jadi sangat penting. Dan pertemuan ini membuat kita bisa juga mengukur seberapa besar bisnis kita. Misalkan pertemuan bersyarat sekarang lah. Anda bisa mengukur berapa besar bisnisnya Anda. Berapa yang lolos ikut di pertemuan bersyarat ini. Dengan jumlah tertentu Anda tahu, oh iya bisnis saya volumenya sekian. Paling omsetnya sekian. Hasil yang Anda bisa dapatkan sekian. Kalau misalkan saya ingin hasil sekian besarnya, berapa jumlah orang yang harus hadirkan di pertemuan? Berapa orang yang harus saya loloskan ikut pertemuan bersyarat seperti itu. Jadi kita hanya mengukur. Jadi dengan pertemuan itu kita juga bisa mengukur volume bisnis kita. Dan kenapa harus upline crown yang didengarkan atau yang merekomendasikan? Karena mereka adalah upline yang memberi contoh. Mereka crown, mereka menjalankan sistem. Jadi kalau misalkan Anda crown, bisa saja upline-nya Anda royal. Anda langsung ke atas. Ikuti yang di atas, yang bisa menjadi role model seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan pertemuan, bisnis kita ini nyawanya adalah pertemuan. Dengan pertemuan itu kita bisa merasakan sebuah lingkungan komunitas yang luar biasa, aura positif.
Kalau di luar sana ketika kita berbicara, saya mau punya mobil BMW, saya mau punya penghasilan ratusan juta, orang akan ketawa. Tapi ketika Anda berada di pertemuan One Vision, ketika Anda bercerita tentang dreams Anda, mereka akan mengamini. Dan itu adalah komunitas yang mahal. Nah, itu yang keenam. Selanjutnya kita akan melangkah yang ketiga. Yang ketujuh. Yang ketujuh di sini adalah menjadi good team player. Nah, tadi Bu Vitalia Tanesa dengan luar biasa sudah menjelaskan satu item dari menjadi good team player ini. Salah satunya adalah edifikasi. Jadi edifikasi saya nggak perlu bahas, dan saya berharap Anda tadi menyimak dengan baik. Bu Vitalia itu adalah ibu rumah tangga sekarang. Hasil dari usaha ini beliau sudah nikmati. Begitu banyak aset yang beliau miliki. Nah, ada poin kedua setelah edifikasi itu, yakni konsultasi. Konsultasi ini adalah sesuatu yang sangat vital buat membangun bisnis ini. Karena dengan konsultasi, Anda bertanya ke pakarnya. Konsultasi ini penting kalau Anda mau menjadi seorang expert. Bahkan sebuah perusahaan besar pasti punya konsultan. Dan yang luar biasa di bisnis ini, kita konsultasi nggak bayar gitu. Di luar sana, kalau ada perusahaan misalkan mau konsultasi, itu harus bayar mahal. Di sini kita nggak bayar. Bahkan kadang-kadang kita yang ditanya-tanya terus sama upline kita, kapan konsultasi? Karena tidak bayar, makanya kita tidak pernah menghargai konsultasi ini. Tapi kalau Anda sadar pentingnya konsultasi ini, maka Anda pasti akan disiplin konsultasi dengan sengaja meminta waktunya upline Anda untuk bisa konsultasi. Itu artinya Anda peduli progres bisnisnya Anda ke depan seperti apa. Dan tentu konsultasi ke upline crown Anda minimal. Ya mungkin peringkatnya lebih tinggi dibanding Anda, atau PBO-nya lebih tinggi dibanding Anda, seperti itu. Konsultasi ini penting, walaupun mungkin Anda seorang yang secara pendidikan tinggi, di pendidikan formal ya, upline Anda mungkin tamatan SMA, Anda mungkin S3. Secara kondisi pendidikan, upline Anda di bawah. Tapi yang perlu Anda tahu, bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang berbeda. Ilmu yang dibutuhkan bangun bisnis ini bukan pengetahuan formal, sesuatu ilmu khusus. Jadi bisa saja upline Anda SMA di pendidikan formal, Anda seorang doktor, tapi di bisnis ini upline Anda seorang doktor, Anda SMA di bisnis ini, karena upline Anda lebih awal membangun bisnis ini. Sudah melalui proses, ada banyak hal beliau tahu, sudah banyak hal-hal yang kendala beliau selesaikan. Dia sudah doktor di bisnis ini, maka Anda harus konsultasi. Dengan konsultasi ini juga kita juga jauh lebih mudah maksimal bergerak. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tidak perlu kita jatuh karena udah tahu lubangnya, udah disampaikan sama upline, sehingga kita bisa lebih cepat karena udah dikasihkan titik-titik masalah yang bisa terjadi dan Anda bisa menghindari dari awal. Dan pada dasarnya konsultasi ini penting karena kalau kita bicara mengenai konsultasi, kita butuh pihak ketiga yang bisa melihat masalah kita itu secara objektif. Karena kalau kita yang menghadapi masalah kita terlalu subjektif. Sama halnya misalkan Mike Tyson ya. Mike Tyson itu kalau misalkan dihadapkan dengan pelatihnya yang sudah berumur, ketika dia bertanding tinju, menurut Anda siapa yang menang kira-kira? Yang menang pasti Mike Tyson. Masih muda, sering latihan, badannya besar, masih kekar, pasti kalah pelatihnya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Mike Tyson ini masih butuh pelatih? Karena pelatihnya bisa melihat sudut yang tidak bisa dilihat oleh si Mike Tyson ini. Bisa melihat secara objektif apa masalahnya, apa tantangannya Mike Tyson ini. Sama juga di usaha ini kita butuh seorang yang bisa melihat masalah kita dari sisi yang tidak bisa kita lihat, seperti itu. Nah, itu dari good team player, ada edifikasi, ada konsultasi. Dan konsultasi itu ada dua macam ya. Ada konsultasi formal, itu harus dilakukan pada saat selesai tutup buku. Untuk memulai buka buku berikutnya. Misalkan sudah selesai tutup buku Mei kemarin. Harusnya tanggal 25 tutup buku, tanggal 26, 27 itu harusnya menjadi jadwal konsultasi formal. Tidak boleh ada aktivitas di situ sebelum konsultasi. Jadi kalau Anda beraktivitas tanpa melakukan konsultasi formal, Anda membangun kebiasaan yang tidak benar. Dan itu berbahaya. Jadi bangunlah kebiasaan selesai tutup buku, langsung konsultasi ke upline leader Anda yang minimal crown tentunya.
Nah, ada no crossline yang ketiga. Jadi no crossline ini tadi juga sempat dibahas oleh Bu Vitalia. No crossline ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja sama dengan crossline kita, karena kita butuh crossline. Cuma ada poin-poin tertentu yang tidak boleh kita bahas dengan crossline. Contoh misalkan bonus, kondisi jaringan, tidak boleh. Mereka nggak ada kepentingan. Karena itu berbahaya. Kalau Anda ketemu orang yang kondisinya lagi tidak bagus bisnisnya, dan Anda ngobrol kondisi bisnisnya Anda yang lagi buruk, Anda bisa saling membenarkan. Ketika saling membenarkan, maka ada pembenaran untuk Anda bisa sama-sama meninggalkan bisnis ini. Tapi ketika Anda berurusan dengan apa yang Anda, ketemu apa yang Anda, bahas kondisi bisnisnya, tidak mungkin apa yang Anda membiarkan Anda berhenti. Dia pasti memberikan arahan Anda bagaimana Anda terus fight, Anda terus berjuang, Anda terus bertumbuh seperti itu. Jadi hati-hati. Contoh misalkan ya, ada kadang-kadang banyak orang tidak bisa memilah-milah yang mana harus dibahas, yang mana tidak boleh dibahas. Kalau bahas misalkan mengenai pertemuan, bagaimana memaksimalkan OP, itu boleh Anda bahas dengan crossline. Tapi kalau misalkan membahas dengan crossline, bahas bagaimana caranya untuk memaksimalkan bonus, itu berbahaya. Bagaimana memaksimalkan omset, itu nggak boleh. Karena itu berbahaya. Ketika Anda gimana cara naikkan omset, crossline Anda tahu, oh ini omsetnya nggak bagus. Karena dia memaksimalkan, artinya dia nggak maksimal. Itu berbahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah 7 kebiasaan yang kita harus bangun. Biasanya 3 bulan kalau kita lakukan, itu akan menjadi habit. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak tahan untuk melakukan ini. Dan ingat, konsekuensinya adalah ketika kebiasaan ini kita nggak lakukan, maka yang terjadi adalah keluhan-keluhan. Karena setiap kita melakukannya tidak biasa gitu. Jadi harus dibiasakan sehingga ini menjadi sesuatu yang rutin. Tidak perlu lagi kita pertanyakan lagi. Bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya, tidak perlu kita tanggapi lagi. Kenapa? Karena udah biasa. Sama halnya orang kalau dari kecil sering makan lombok ya, kepedisan. Ya, kepedisan dari kecil, tapi dia latih makan-makan bareng terus sama orang yang suka makan lombok. Pada satu saat, dia akan terbiasa makan lombok seperti itu. Udah biasa dengan rasa pedis itu. Bahkan tidak enak rasanya makan kalau nggak ada lombok seperti itu. Buat banyak orang yang tidak terbiasa makan lombok, itu mereka menghindari. Tapi orang yang sudah terbiasa malah nyari. Ada rasanya yang kurang gitu loh. Sama juga, namanya sesuatu yang positif, ke atas itu pasti melawan gaya gravitasi. Pasti kita mendaki. Butuh direkayasa dengan menciptakan atau membangun kebiasaan-kebiasaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau Anda misalkan memang membangun bisnis ini, serius mau mewujudkan mimpinya Anda, ya Anda bangun kebiasaan ini. Karena kebiasaan inilah yang akan menghantarkan Anda mencapai mimpi-mimpi indah Anda. Saya mau tekankan kepada Anda adalah apa yang barangkali Anda lakukan. Sehingga ya keunggulan bukan dari tindakan, melainkan dari kebiasaan yang kita bangun. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, perhatikan 7 kebiasaan sukses. Ini menjadi mata kuliah kita, seterusnya kita ulang-ulangi. Tanpa Anda sadar, 1 tahun, 2 tahun, Anda akan menjadi leader besar dan Anda lagi akan berbagi kepada banyak orang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.